Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. InsyaAllah ya, pertemuan ketujuh ya, InsyaAllah sekarang ini baru terakhir nih ya, InsyaAllah. Nah, kita masih dalam kaidah yang ketiga sebenarnya, kaidah tentang diarahkan kemana aja sih ibadah-ibadah mereka nih, orang-orang musyrikun di zaman dahulu. Apakah betul hanya cuma ke patung saja ya, sehingga orang-orang kuburiyun zaman sekarang nggak ridho, nggak setuju ketika mereka dikatakan musyrik karena saya memberi ibadahnya kepada orang soleh, kepada wali. Maka ini kaidah ketiga ini bantahan buat mereka ya, bahwasanya orang-orang musyrikun zaman dahulu mereka diutus dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bahwasanya beribadahnya nggak cuma kepada patung, kepada berhala, tapi beribadah kepada yang lainnya juga, kepada malaikat, kepada pohon, batu, kepada apa lagi? Gambar dari yaitu gambar-gambar berhala, matahari dan sebagainya. Kita kemarin jelaskan Lat, Mana, dan Uzza. Kemarin Lat ini kalau mengkaitkan takhfif taknya, ya isim nama untuk khonam ya, patung di Taif. Sebenarnya dia adalah suatu ungkapan tentang batu yang besar yang diukir dan di atasnya ada rumah. Ya. Kemudian ada satar di batu-batu tersebut atau di rumah-rumah tersebut, yang mana satarnya itu yudhil Ka'bah, menyaingi Ka'bah. Ada juga yang mengatakan Lat bitasydid dengan qiraah lain itu adalah seorang orang soleh yang biasa memberi makan kepada orang-orang yang haji. Ketika mati maka dibangunlah di kuburannya ada rumah di atas kuburan, disembahlah dia oleh mereka. Naudzubillah. Uzza syajarat minas salam fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Taif. Mana dia adalah batu yang besar juga. Batu yang besar, dia terletak di Jabal Qudayd baina Makkah wa Al-Madinah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Qala syarih hafizahullah, hadhihi al-asnamu thalathatu hiya akbaru asnamil Arab. Ya, berhala yang tiga ini dia adalah patung-patung tiga ini adalah patung besarnya orang Arab. Ya, berhala besarnya orang Arab. Qala ta'ala, Allah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata wa Manah hal aghnatkum syai'an, gitu ya. Allah berfirman, coba kabarkan saya tentang Lat, Uzza dan Manah. Siapa Lat, Uzza dan Manah ini? Maksudnya apa? Ya, gitu aja. Yang enggak berhak disembah mereka itu. Makanya kata Allah di sini afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manah, kata Syekh, hal aghnatkum syai'a, apakah tiga berhala tersebut ya mencukupkanmu? Ya, membuat kamu cukup. Hal nafa'atkum, apakah bermanfaat untukmu? Ya, memberikan manfaat bagimu. Hal nasaratkum, apakah ya tiga berhala tersebut dapat menolong kalian? Hal kana takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit, apakah dia memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan? Madza wajatum fiha, apa yang kalian dapatkan dari tiga berhala tersebut? Hadza min babil inkar wa tanbihil uqul. Ini pertanyaan kayak gini sebenarnya tujuannya untuk mengingkari dan memberikan peringatan kepada akal. Ya. Ila antarji'a ila rusdiha, supaya akalnya nih kembali kepada akal sehat, ya. Akalnya kembali kepada petunjuk yang benar. Fa hadhihi innama hiya sukhratun wa syajaratun laysa fiha naf'un wa la darrun makhluqatan. Ya. Ini semua hanya batu-batuan,
ya, batu besar. Ini hanya sekadar pepohonan ya, yang tidak ada sedikit pun di dalamnya manfaat dan juga tidak dapat memberikan mudarat. Dia yang diciptakan, dia makhluqah. Makhluqah masa disembah, kan aneh. Walamma Allah bil Islam, ketika Allah ya datang membawa Islam dengan Nabi SAW, wa fataha Rasulullah Makkah al-Musyarrafah, Rasul di situ pada saat itu menang menguasai Mekah, Fathu Makkah. Arsal al-Mughirah ibn Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harbin ila Lat. Naam, langsung Rasul mengutus siapa? Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ibn Harbi ke Lat di Taif, di Taif. Fahadamaha ya. Hadama ya. Fahadamaha. Maka mereka berdua menghancurkan Lat itu. Bi amri Rasulullah SAW, dengan perintah Nabi SAW. Wa arsala Khalid bin al-Walid ila al-Uzza. Khalid bin Walid diutus oleh Allah, oleh Nabi SAW ya, untuk Uzza. Maksudnya apa? Ya dikirim tuh, coba kamu ke Uzza. Fahadimaha, ya dihancurkan Uzza oleh Khalid bin Walid. Wa qata'al asjar. Lihat tuh. Pohonnya ditebang. Kalau kata kita mah ya. Wa qatlal jinniyah. Jinnya dibunuh. Allati kanat fiha tukhatibun nas, yang biasa ngajakin ngobrol manusia. Ya, wa tudilluhum, dan menyesatkan manusia. Jadi ini jinnya bisa ngomong. Ya. Melalui perantara apa namanya itu tadi? Pohon. Wa mahaha an akhiriha alhamdulillah, dan dilenyapkannya na'am lata tersebut an akhiriha, dari ya secara menyeluruh kurang lebih gitu lah ya, sampai akar-akarnya. Walhamdulillah. Wa ursila Ali bin Abi Thalib ila Manah. Ali bin Abi Thalib diutus ke Manah. Fahadamaha wa mahaha, dihancurkan Manah dan juga dilenyapkan Manat tersebut. Apa tadi Manat? Batu yang besar. Wa ma anqadat nafsaha, ini berhala tersebut tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Fa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha, bagaimana bisa ya menyelamatkan ahlaha, orang yang memilikinya, dan bagaimana bisa menyelamatkan orang yang beribadah kepadanya, sedangkan dirinya sendiri nggak bisa diselamatkan. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra aina dhahabat, ya, hal nafa'atkum, kemana sekarang tuh berhala tersebut, apakah memberikan manfaat bagi kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillah wa juyushil muwahhidin, apakah dia dapat menghalangi ya dirinya untuk menghindar, artinya ya, dari tentaranya Allah, dari tentara-tentara muwahhidin? La. Fa hadza fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar. Ini syahidnya, Pak. Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada pohon dan batu. Bal inna hadhil asnama salasah, bahkan berhala-berhala, patung-patung yang tiga ini, kanat hiya akbar asnamihim, dia termasuk berhala yang paling besarnya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Naam. Wa ma'a hadza mahahallahu minal wujud, bersamaan itu Allah lenyapkan dari kewujudannya dia, keberadaannya dia di muka bumi ini. Wa ma dafa'at anha wa la nafa'at ahlaha faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu untuk menahan dirinya sendiri, ya, untuk bela dirinya, enggak bermanfaat untuk pelakunya, untuk yang milikinya. Dan Nabi SAW telah memerangi mereka. Wa qatalahum, Nabi, na'am barakallahu fikum, memerangi mereka. Sama, Ghaza ini berperang, qatal ini apa? Berperang. Walam tamna'hum asnamuhum,
berhala-berhala mereka itu tidak bisa mencegah pasukan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza fihi mastadalla lahu Syekh rahimahullah anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjar. Maka di dalamnya ya terdapat pendalilan yang digunakan oleh Syekh rahimahullah bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada pohon-pohon, kepada batu-batu. Asjar dan ahjar. Ya subhanallah basyarun uqala ya'buduna al-asjar wal hajar. Ya subhanallah ini kalimat ta'ajub ya, maksudnya kaget, heran. Ya, subhanallah. Manusia punya akal, berakal, kok bisa-bisanya beribadah kepada pohon-pohon, kepada batu-batu al-jamidah yang dia cuma sekedar jamat, apa jamadat? Benda mati. Allati laisa fiha uqulun, yang enggak ada akalnya. Wa laisa fiha harakatun wala hayang, enggak ada pergerakan, enggak ada kehidupan. Aina uqulul bashar, di mana akalnya manusia ini? Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Ya sekarang ada yang beribadah kepada sampi, itu agak mending dikit, makhluk hidup. Yang lebih parah apa? Tainya disembah. Ya, tai sampi. Nauzubillah. Ya Allah. Ada yang nyari berkah ke tempat duduknya syekh siapa gitu katanya. Ini dulu biasa syekh yang duduk di sini. Ini dulu syekh ini biasa nih buang air besar di sini, dicium-cium. Nauzubillah. Seakan kawan. Ya Allah. Antum lihat silakan ada akunnya. Taib. Matan baru wa hadisu Abu Waqid Al-Laitsi. Qala Imam Da'wah. Beliau menukilkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullah radhiyallahu anhu qala berkata. Lihat di sini, ini di antara dalil yang menjadi acuan, pegangan, alasan orang-orang Murji'ah dari kalangan ahlu bidah Murji'ah yang mengatakan apa? Orang berbuat syirik enggak jadi kafir. Dan di sini qala kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dulu kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah tempat yang bernama Hunain. Wa nahnu hudatsahu bi ahdin bi kufrin. Kita baru masuk Islam. Islam. Wal musyrikeena sidratun. Dan pada saat itu di Hunain ada orang-orang musyrikun yang dia memiliki sidroh. Apa sidroh? Sidr. Apa? Pohon apa? Pohon sidr. Bidara. Ya'kufuna indaha Hasan, ya. Mereka orang-orang musyrikin biasa beriktikaf di sisi pohon-pohon tersebut. Pohon bidara. Wa yuwattinuna biha aslihatahum. Kemudian yuwattin itu maksudnya yu'alliqun. Menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Jimat ini katanya. Katanya kalau digantungkan nanti akurat. Ya. Nombak yang harusnya melengseng jadinya apa? Tepat pada sasarannya. Itu. Ya qaulaha, ya berhalat apa namanya? Pohon tersebut dinamai dengan Zatu Anwat. Zatu Anwatin maksudnya yang memiliki gantungan-gantungan untuk digantungkan. Famaralna bi sidrah. Ketika kita lewat sidrah pohon tersebut, faqulna, kita berkata. Ini rombongan sahabat yang baru masuk Islam. Ya bersama Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, ij'alan Zatu Anwat. Ya Rasulullah, cobalah buatkan kita juga Zatu Anwat ini. Kamalah Zatu Anwat, sebagaimana mereka memiliki apa? Zatu Anwat. Al-Hadis. Kita jelaskan dulu baca syarahnya. Kalau ada ditambahkan nanti. Ini di sini ada syubhat nanti soalnya. Kata mereka sahabat enggak kafir tuh. Minta Zatu Anwat enggak kafir. Enggak dimusyrikin sama Nabi. Masih tetap muslim. Nanti kita jawab. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amal fathi al-masyhur. Sanata samanin minal hijrah. Abu Waqid ini diantara orang yang masuk Islamnya ketika Fathu Makkah
di atas pendapat yang masyhur tahun 8 Hijriah. Ya, karena kan Fatu Makkah kan tahun 8 Hijriah. Nah, yuqala hadzatu anwatin wal anwat jam'u nautin wa huwa ta'liq. Anwat jamak dari kata naut maknanya ta'liq. Ai zatu ta'aliq. Ya, maksudnya sidroh pohon yang zat itu maksudnya zu. Yang memiliki gantungan-gantungan. Ya namanya kan juga buat ngegantung ini kan. Senjata. Ya kalau zaman dulu mah enggak ada AK-47. Sebentar ya. Perlu. Nah, tidak jadi anak ngopi ini. Taib. Mana ya? Taib. Yu'aliquna biha aslihatahum litabarak biha. Mereka menggantungkan senjata mereka ke pohon tersebut dalam rangka tabaruk. Nyari berkah dengan pohon tersebut. Nauzubillah, ya. Faqala ba'du sahabat alladzina aslamu qariban. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka berkata, walam ya'rifu tauhid tamaman, belum tahu tauhid dengan sempurna. Yaj'alana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Coba ya, bikinin saya juga dong, saya pengen gitu. Bikinin kita. Lihat di sini ya kawan, barakallahu fikum. Wa hadhihi baliyatu taqlid wa tashabbuh. Kata Syekh di sini, ini di antara kejelekan, ya, bahala. Baliyah itu adalah bencana taklid buta dan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Wa hiya min a'zamil balaya, termasuk bala yang paling besar. Fa inda dzalika ta'ajjaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sahabat itu meminta, Nabi kaget. Kok bisa-bisanya? Wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berkata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kana idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Karena kebiasaan Nabi itu ketika ada sesuatu yang membuat Nabi terkejut atau mengingkari suatu perkara, Nabi bertakbir Allahu akbar. Aw yaqulu, Nabi berkata subhanallah, yukarrir dzalik, diulang subhanallah, subhanallah. Apa kata Nabi? Inna hasunan, ini adalah sunan. Maksudnya apa sunan? At-turuq, jalan-jalan. Kebiasaan allati yang yaslukuhan nas wa yaqtadi ba'dhum bi ba'din, yang ditempuh oleh manusia dan sebagiannya mengikuti sebagian yang lainnya. Ya maksudnya ini sunanul awalin. Ya. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa tibau sunanil awwalin wa tashabbuh bil musyrikin. Sebab yang membawa kalian ala hadza untuk pengen kayak gini juga itu adalah ngikutin sunnahnya, jalannya, torekohnya orang-orang terdahulu dan tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Ya karena kan sebab ngeliat orang musyrik. Ini diantara bahaya ya, bahaya ngelihat orang musyrik bagaimana, pengen jadi. Qultum, ya kata Nabi, qultum, kalian berkata, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, seperti halnya Naam yang dikatakan Bani Israil kepada Nabi Musa. Bayangin, ini Nabi Musa ini kan ngajak kaumnya untuk selamat dari kepungan Firaun. Lihat di sini. Ij'alna ilahan kama lahum aliyah. Wahai Musa, buatkanlah bagi kami sesembahan seperti ya mereka memiliki sesembahan. Apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Lihat di sini, Musa sallallahu alaihi wasallam lamma tajawazal bahra bi Bani Israil. Ketika nyebrang lautan dengan Banu Israil. Nah, ini kisahnya masyhur insyaallah ya. Wa aghraqallahu aduwahum. Itu lihat, Allah
menenggelamkan musuh-musuhnya Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Ya wa aghraqallahu aduwan fihi, ditenggelamkan laut tersebut. Makanya sekarang istilahnya laut apa? Merah, karena kan berdarah pada saat itu. Wahum yang turun, mereka ngelihat. Berarti udah ngelihat belum nih kebesarannya mukjizatnya Musa, tongkat ajaibnya, tongkat mukjizatnya. Marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Ketika udah nyampe laut sono, udah nyampe nyebrang, berpapasan lewat manusia yang itikaf di patung-patung mereka dari kalangan orang musyrikin. Mereka berkata kepada Musa dengan beraninya, ya ja'alana ilahan kama lahum alihah. Coba dong ya bikinin kita juga sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. La ilaha illallah. Qala in annakum an anqara alaihim. Nabi Musa mengingkari mereka. Wa qala inna haula'i mutabarrum ma hum fihi ayani batil. Inna haula, sesungguhnya mereka ini, na'am, di sini akan dihancurkan. Ya, mereka ini akan akan dihancurkan ma'hum fihim, ya, berupa kepercayaan yang mereka anut. Naam, yakni batilun, bahwasanya perkara-perkara yang ada pada mereka ini perkara batil. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil juga apa yang mereka lakukan. Li'annahu syirkun, karena hal tersebut adalah kesyirikan. Qala, ini berkata lagi Musa kepada kaum, "Ghairallahi abghikum ilahan?" Apakah ya selain daripada Allah Azza wa Jalla abghikum, ya, saya pinta ya berikan kepada kalian suatu sesembahan, wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, padahal Allah Azza wa Jalla udah ya mengutamakan kalian di atas seluruh alam semesta ini. Kalian ini adalah kaum yang udah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kalian masih mau sesembahan yang lain? Anqara alaihim alaihi salatu wassalam. Ya, kama anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anqara alhaula. Musa mengingkari mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari para sahabat, sebagian sahabat, ya. Kama anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam angkara ala haula, mengingkari kepada sebagian sahabat yang meminta zatu anwat. Lihat di sini Nabi tidak membeda-bedakan antara sesembahan yang udah disembah sama yang cuma sebagiannya dikatakan ini ya takifun, untuk menggantung-gantungkan senjata. Disamain sama Nabi SAW. Musyrik. Nah, walakin haula wa haula lam yusyriku. Tapi mereka nih Banu Israil ini dan sebagian sahabat Nabi itu belum berbuat syirik, belum melakukan perbuatan itu. Fa Banu Israil lamma qalu hadhil maqala lam yusyriku li annahum lam yaf'alu. Banu Israil ketika melakukan perkataan demikian, mengucap perkataan demikian, tidak berbuat syirik. Ya, belum dikatakan musyrikun, karena mereka belum melakukannya. Wa kadzalika haula'is sahabat, demikian pula mereka sahabat, law ittakhadhu dzata anwatin la asyraku. Kalau seandainya mereka betulan jadi nih buat dzatu anwatin, maka mereka akan berbuat syirik dan mereka musyrik. Ya. Walakin Allah hamahum, tapi Allah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahau, ketika nabi mereka melarang mereka, maka mereka stop, enggak lanjut. Wa qalu hadhil maqala ala jahlin, ya mereka berkata perkataan ini dari kejahilan mereka. Itu berarti dikasih udzur saat kalau jahil.
Sebentar kita akan jelaskan. Maqaluha anta amudin, mereka enggak berkata karena sengaja. Enggak. Ya mereka berkatanya bukan karena dalam rangka sengaja. Falamma alimu annaha syirkun intaha wa lam yunaffidhu. Ketika mereka tahu bahwasanya itu adalah perbuatan syirik, mereka stop dari perbuatan tersebut, walam yunaffidhu, tidak merealisasikannya. Ya tidak mengamalkannya. Walau nafadhu, kalau mereka mengamalkannya, mengerjakannya, la asyraku billah, maka mereka akan berbuat syirik kepada Allah dan mereka jadi orang musyrik. Ya. Berarti di sini kalau ditanya ini Nabi enggak mengkafirkan sahabat, ya karena belum melakukan. Itu jawaban pertama. Ya karena belum melakukan. Kalau udah melakukan, Nabi udah dikasih tahu nih. Udah dikasih tahu sama Nabi, kemudian masih tetap melakukan. Apa kata Nabi? Pasti musyrik pasti. Nggak mungkin Nabi diam. Maksud dikatakan musyrik langsung. Nah. Jadi di sini sebabnya Nabi SAW tidak memberikan gelar musyrik karena orangnya belum melakukan. Paham ya? Kedua, kalau seandainya sebagian orang melakukan baru masuk Islam, melakukan perbuatan syirik, maka dikasih udzur karena baru masuk Islam. Kenapa baru masuk Islam? Kayak belum tahu apa-apa. Makanya dikatakan di sini mereka ini berkata karena mereka jahil, ya karena baru masuk Islam. Makanya kata para ulama, orang kalau baru masuk Islam, baru keluar dari dunia nih, dari pedalaman, dia nggak tahu apa-apa. Paham ya? Nah, itu dikasih udzur. Dikasih apa? Udzur. Karena baru masuk Islam. Paham ya? Misalkan dia baru syahadat segala macam. Belum tahu hakikat tauhid dan semisal. Makanya ajarkan. Makanya kalau orang udah tinggal lama di tengah-tengah kaum muslimin kayak gini, masih nggak tahu syirik, nggak tahu tauhid, bohong itu. Melainkan dia ngikutin agama nenek moyang mereka. Ya. Ya. Masih tahu syirik, tahu tauhid. Makanya nggak dikasih udzur. Baik. Fasyahid minal ayah. Syahid, inti pendalilan dari ayat di atas adalah anna hunaka man ya'budul asjar. Di sana ada orang yang beribadah kepada pohon. Li anna haula'il musyrikin takhudz dzata anwatin, karena orang-orang musyrikun yang menjadikan dzatu anwarin tersebut ya sebagai tempat itikaf mereka, wa hawala haula'is sahabah alladzina lam yatamakkan al-ilm min qulubihim, dan juga para sahabat mereka berusaha yang mana belum memiliki ilmu, lam yatamakkan al-ilm, belum memiliki ilmu yang kokoh di hati mereka, hawalu an yatashabbahu bihim, berusaha untuk menyerupai mereka. Itu lampu apa ini? Hah? Ini bukan gerah nih. Laula anna Allah hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau seandainya apa? Berusaha untuk bertasyabuh dengan orang-orang musyrikun, kalau seandainya ya Allah tidak menolong mereka orang-orang musyrikin, na'am, dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah kalau enggak ditolong sama Allah dengan perantara Nabi, mereka akan serupa dengan orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada pohon dan semisalnya. Dikatakan apa ya? Musyrik. Enggak ada basa-basi. Oh, Nabi aja berbuat syirik dikatakan musyrik. Diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Wal syahid anna hunaka man yatabaraku bil asjar wa yaqufu indaha. Dan syahidnya juga adalah di sana ada orang yang tabaruk dengan pohon, iktikaf di pohon. Wa qala wa al-uquf ma'nahu, uquf itu maknanya adalah al-baqa indaha muddatan taqarruban ilaiha. Makna uquf itu iktikaf ya, kita katakan dia menetap di sisi pohon tersebut muddatan, beberapa waktu, taqarruban ilaiha, ya dalam rangka bertaqarrub. Apa? Ya taqarrub. Ya. Nah, ulang. Al-baqa indaha muddatan taqarruban ilaiha. Wa fal uquf huna al-baqa fil makan. Maka uquf di sini berarti menetap di satu tempat.
Makanya itikaf itu ada istilah itikaf Bapak, menetap di masjid. Fadalla hadza ala masaila azimatin. Hal ini, peristiwa ini menunjukkan atas masail-masail yang sangat besar. Al-mas'alatul ula, masail yang pertama, khatru al-jahil bitauhid. Bahayanya jahil tentang perkara tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhid hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Maka orang yang jahil terhadap tauhid hariyun, sangat bisa untuk terjatuh ke dalam perkara syirik dan dia nggak tahu. Wa min huna yajibu ta'allumu tauhid. Maka dari sinilah kita wajib belajar tauhid. Terus kalau udah lama masuk Islam nggak tahu-tahu, ya berarti nggak belajar. Namanya mufarid. Mufarid nih nggak dikasih udzur. Sebetulnya nggak belajar gitu kan ya. Wa min wa ta'allumu ma yadadduhu minasyirik, dan juga wajib belajar apa yang berlawanan dari tauhid, yaitu adalah syirik. Hatta yakunal insanu ala basiratin li alla yu'ta min jahli. Sehingga manusia berada di atas pengetahuan supaya dia tidak mendatangkan suatu perkara dari kejahilannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsabuhu haqqan bisababi jahli. Lebih lagi apa? Ketika dia memandang orang yang melakukan hal tersebut, fayahsabuhu haqqan, dia sangka perbuatan tersebut adalah benar. Bisa babi jahli, dengan sebab kejahilannya dia. Enggak boleh. Fa fihi khatrul jahl, di dalamnya terdapat bahaya kejahilan. La siyama fi umuril aqidah, lebih lagi dalam perkara apa? Aqidah. Sanian, yang kedua, fil hadisi khatru tasyabbuh bil musyrikin, bahayanya menyerupai orang-orang musyrikin. Wa annahu qad yuaddi ila syirik, dan tasyabuh kepada orang-orang musyrik terkadang bisa menghantarkan seorang untuk melakukan perbuatan syirik. Qala sallallahu man tasyabbaha biqaumin fahuwa, barang siapa yang serupa dengan satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Fala yajuzu tasyabbuh bil musyrikin, enggak boleh tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Al mas'alatu salisa, masalah yang ketiga, anna tabaruka bil ahjar wal asjar wal abniyah syirkun. Mencari keberkahan dengan batu-batu, dengan pepohonan, dengan abniyah, ini bangunan-bangunan gitu kan. Oh, ini keramat nih. Keramat apa? Keramat apa? Ini pokoknya tempat keramat ya. Kita kalau itikaf, kalau tabaruk nih dengan tempat ini, akan mendapatkan apa? Rezeki yang banyak, keberkahan, dapat istri 2, 4. Ini syirik, ya. Ini semua kesyirikan. Walaupun wa in summiya bi ghairi ismi, walaupun mereka menamainya bukan dengan nama syirik. Li'annahu talabul barakah min ghairillah, karena dia meminta keberkahan dari selain Allah. Minal ahjar wal asjar wal qubur wal adrihah, dari patung, dari apa? Batu-batu, dari pepohonan, kuburan, adrihah. Adrihah ini kuburan besar ya. Pokoknya segini mungkin di kuburan ini ya. Kuburannya umpamanya di depan sini, ini semua dihiasin. Assalam. Enak bener itu, udah kalah rumah kita mah mewahnya. La ilaha illallah. Nah, taib selesai, kita lanjut al-qaidah rabi'ah, kaidah yang terakhir. Al-qaidah ar-rabi'ah qala rahimahullah au hafizahullah, lihat di sini syarah. Al-qaidatur rabi'ah wa hiya al-akhirah, ini yang terakhir, anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik yang hidup di zaman kita sekarang nih, a'dhamu syirkan, syiriknya lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi kesyirikannya, minal awwalina, dari orang-orang yang
kalangan musyrikin awalin terdahulu. Alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah SAW. Yang mana apa? Nabi SAW diutus kepada mereka. Jadi orang musyrikin yang menjadi objek dakwah Nabi itu lebih ringan daripada musyrikin zaman sekarang. Wa sabab fi dzalika wadihun. Sebab adanya hal tersebut, adanya statement demikian sangat jelas kata Syekh. Annallaha jalla wa ala akhbara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan annal musyrikin al awwalina yukhlisuna lillah. Orang-orang musyrik terdahulu nih, mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah idza syadda bihimul amru. Kalau perkaranya sudah genting. Ya, perkaranya udah apa? Genting. Fala yad'una ghairallah. Kalau udah genting perkara, udah darurat urgent, mereka enggak berdoa kecuali kepada Allah doang. Li ilmihim, karena mereka tahu annahu la yunfidhu minasyada'id illallah, karena enggak ada yang bisa menolong, menyelamatkan dari kegentingan-kegentingan yang dahsyat kecuali Allah. Tahu mereka. Makanya dalam Kasyfus Syubhat kan dipelajari itu, nanti kita akan masuk insyaallah. Ini mereka di zaman Nabi itu sholat haji, umroh, kemudian apalagi sedekah, zikir. Itu mereka ibadah. Orang-orang musyrikin zaman dulu ibadah. Dia berdoa kepada Allah. Nah, kama qala ta'ala, lihat di sini seperti yang Allah telah firmankan tentang mereka, wa idza massakumud-dur fil bahri, ketika menimpa kalian kemudorotan fil bahr, ketika kalian sedang di laut naik perahu. Ya perahu dulu kan nggak kayak perahu sekarang. Misalkan perahu sekarang apa perahu sekarang? Yang besar itu pesiar, ya. Apa lu bilang? Ya pesiar, itu kan besar banget kan. Jadi mungkin ombak nggak berasa gitu ya. Beda kayak kelotok ya, kalau kelotok masih berasa. Kelotok nggak bisa dia ke laut tengah. Habis sudah. Ya ketika masa kumudur fil bahar, menimpa kalian suatu mara bahaya kalian di laut, dhalla man tad'una illa iya, hilanglah orang yang kalian ibadahi. Dhalla ini ghaba, hilang. Udah langsung hilang dari ingatan kalian, ya, orang yang biasa kalian ibadahi illa iya, kecuali ingatnya kepada Allah doang. Jadi dia langsung apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah bebaskan saya, ya Allah selamatkan ini ya Allah. Nah, itu. Paham ya? Ya Allah ini, waduh, sangat mengerikan. Salamma najakum ilal barri a'radtum, ketika Allah bebaskan kalian ke daratan, udah selamat nih, a'radtum, kalian berpaling lagi. Ya, berbuat syirik lagi, kurang ajar ya. Wa kana insana kafura, dan manusia adalah orang yang sangat kufur kepada Rabbnya. Lihat di sini yang penting dia ikhlas ini. Ibadahnya kepada Allah dan doanya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lainnya, wa idza ghasyiyahum mawjun kadhulal da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika ghasyiyahum mawjun, ya, ada ombak besar yang meliputi mereka. Ya, ombak besar yang begini nih. Hantam mereka gitu ya. Naam, yang ngeliputin dan semisalnya. Kadhulal, yang mana ombaknya ini kadhulal, ya, seperti ghamam ini suatu yang mendung dan dia besarnya sebesar jabal, kata para ulama tafsir. Sebagian mengatakan, ya dikatakan di sini, naam, maujung itu adalah mithlul jabal wal ghamam. Dia adalah, ada yang ini enggak mau angkat jemuran? Jangan diangkat jemurannya ya. Bajunya baik. Ada? Ya ada. Kita ini dulu. Ya, kita lanjut. Wa idza ghasyahum maujun kadhulal. Ketika
mereka ini orang-orang musyrikun diliputin maujud ombak yang besar. Seperti awan yang segede gunung. Ini kan gede, serem nggak antum? Wah, iseng. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka orang-orang musyrikun langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Lahu ad-dinah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni mukhlishina lahud du'a. Doa ini dia maf'ul bih ya, maf'ul bih dari mukhlisin. Isim beramal-amal fi'il. Jadi mukhlishina du'a lahu. Mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Dia minta semoga diselamatkan. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid, ya. Ketika Allah telah selamatkan mereka ke daratan, ya, sebagian mereka ada yang muqtasid. Muqtasid ini mutawasid, lam yakum bi syukrillah ala wajhil kamal. Tidak menegakkan rasa syukurnya kepada Allah dengan bentuk yang sempurna, pertengahan. Ya. 6. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lainnya, lihat nih ya, kita tegaskan lagi. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah Azza wa Jalla yang membebaskan orang-orang musyrikin ke daratan dari laut, udah ikhlas kepada Allah doanya, ketika dia sampai laut daratan apa? Langsung berbuat syirik lagi. Fal awwaluna yusyrikuna fir rakha'i, kata Syekh. Orang-orang zaman dulu tuh dari kalangan musyrikin, mereka syiriknya ketika waktu lapang. Ya, waktu longgar, lagi banyak uang, lagi banyak ini, dia syirik baru. Yad'unal asnam wal ahjar wal asjar. Mereka berdoa kepada patung, pada batu-batuan, pada pohon-pohonan. Amma idza waqa'u fi syiddatin, adapun ketika mereka terjadi suatu perkara yang syiddah, urgen, darurat, genting, asyrafu alal halak, yang mana mereka ini ngerasa hampir celaka ini. Fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran. Ya, maka mereka pada saat itu enggak berdoa kepada berhala, enggak doa kepada patung, enggak doa kepada pohon, wala hajaron, wala ayyam makhlukin, enggak doa kepada batu, enggak doa kepada siapapun itu dari makhluknya Allah. Wa inna ma yad'un Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Mereka tapi hanya berdoa kepada Allah satu-satunya saja. Fa idza kana la yukhallisu min asy-syada'id illa Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu fi raha, kata Syekh di sini. Maka ketika tidak ada yang bisa membebaskan seorang ketika dari perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang urgen, yang darurat kecuali Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana kau bisa-bisanya selain Allah itu ya didoakan. Artinya peminta doa, mengarahkan doanya kepada selain Allah. Ketika waktu lapang, ini juga agak lain ya. Ini bukan dikatakan mendingan ini, ya mendingan kalau kita bandingkan kepada orang musyrik zaman sekarang. Ya, tapi hakikatnya nggak mendingan, mereka musyrik tetap musyrik. Bagaimana bisa dia udah tahu bahwasanya nggak ada yang bisa menyelamatkan ketika waktu genting kecuali Allah, ya tiba-tiba ketika waktu lapang malah doa kepada Allah. Amma musyriku hadza zaman ayanil mutaakhirin. Adapun orang-orang musyrikun di zaman ini dari kalangan mutaakhirin ini ya, alladzi hadatsa fihi musyrik, yang muncul pada mereka kesyirikan min hadhil ummatil Muhammadiyah. Lihat, kata Syekh, dari umat Nabi Muhammad, berarti muslim ini. Syekh lagi nggak bicara orang kafir yang asli. Kafir asli mah jelas. Ngapain kita baca kitab tauhid cuma bicara kafir asli? Itu mah udah jelas. Tapi kita juga bicara orang-orang yang murtad. Orang-orang yang dia kafir disebabkan pembatal keislaman yang mereka lakukan. Atau orang-orang muslim yang musyrik disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan. Lihat kata Syekh nih. Kalangan mutaakhirin dari umat Nabi. Ya, jelas nggak ini? Jelas. Fa inna syirkahum daimun fil rakha'i wasyiddah. Sesungguhnya kesyirikan mereka ya senantiasa ada, baik waktu lapang ataupun waktu apa? Genting. La yukhlisuna lillah wala fi halati syiddah. Mereka nih umat Muhammadiyah, musyrikin dari kalangan muslimin, nah gitu ya.
musyrikin dari kalangan muslimin gitu. La ilaha illallah. Mereka tidak mengikhlaskan ibadahnya, doanya hanya kepada Allah dalam keadaan apapun. Tidak juga dalam keadaan genting. Bal kullama ishtadda bihimul amru. Bahkan ya, semakin genting perkaranya, ishtadda syirkuhum. Semakin parah kesyirikan mereka. Ya kalau bahasa kita mah, semakin belangsak, semakin datang ke kuburan wali. Gitu ya. Semakin kagak punya duit, kagak punya jodoh, semakin pokoknya warung bangkrut bae, rugi mulu, semakin belangsak intinya, ya. Maka semakin besar kesyirikan mereka. Itu biasanya gitu kan. Umat zaman sekarang dari kalangan kaum muslimin, musyrikin dari kalangan kaum muslimin. Nah, wanida'uhum lil Hasan wal Husain, dan mereka memanggil Hasan Husain, memanggil ini udah kita katakan kemarin, nau mina doa, dia doa. Nah, wa Abdul Qadir wa Rifai wa ghairi dzalik, memanggil Abdul Qadir Rifai dan semisal dari mereka. Hadza syai'un ma'ruf, ini adalah perkara yang dima'ruf, diketahui. Wa yuzkaru anhum al ajaib fil bihar. Kemudian disebutkan dari mereka tentang perkara-perkara yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan ketika lagi di laut misalkan. Ya. Annahum idza stadda bihimul amr saru yahtifuna bi asma'il auliya wa shalihin. Mereka ini orang-orang musyrikin dari kalangan muslimin, ketika perkaranya parah, ya, ketika di laut nih, mereka parah. Mereka genting banget, saru yahtifuna bi asma'il auliya. Mereka ini yahtifun ini hatif atau hatif. HP. Ya mesti apa? Memanggil. Menghubungi gitu ya, enggak tahu pakai apa. Ya. Jadi sahabihi, berteriak. Memanggil-manggil nama-nama wali-wali dan orang-orang saleh. Ya Habib Alwi, Abdullah Al-Haddad, Aghithni, ya Habib Abdullah, ya Faqihul Muqaddam, ya Faqihul Muqaddam, a'inni, ya, unsurni min hadhihi syada'id. Lupa dia malah sama Allah kalau makin belangsak. Na'udzubillah. Ini lihat keparahan musyrikin zaman sekarang. Wa yastaghitsuna bihi min dunillah, istighosah dengan wali-wali, dengan orang-orang soleh daripada selain Allah Azza wa Jalla. Ini kan syirik semua. Musyrik. La yu'dzar, enggak dikasih udzur. Paham ya? Orang mereka dikatakan katanya dakwah belum sampai, orang mereka semua menentang dakwah tauhid. Ya. Gimana mau sampai dakwah tauhid ditentang, udah belum dengar juga. Katanya udah dengar, itu udah dengar berarti. Udah dengar dakwah tauhid. Lihat coba antum ke Kalsel, ke tempatnya Denny tuh. Gorib semua di sana. Naam. Lianna du'atal batil wa dhalal yaquluna lahum nih. Sebabnya apa sih? Karena duat dai-dai yang batil dan sesat berkata kepada mereka nih, orang-orang musyrikin awam dari kalangan orang-orang muslimin dari umat Nabi SAW yang mengklaimnya gitu. Islam KTP. Ya, salat mah kagak, ibadah mah kagak, syirik marajin, ketika dikatain bukan muslim ngamuk. Ya. Puasa kagak puasa dan semisal. Enak bener. Nanti di hari kiamat dia bisa masuk surga, enak banget kalau kayak gitu. Ridho antum. Oh, kita udah capek-capek ya. Bisa main. Sedangkan Allah Azza wa Jalla aja nanti di hari kiamat nih, itu memisahkan barisan orang mujrim dan orang-orang bertakwa. Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Kata Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun dalam surat Yasin. Pada hari itu orang-orang mujrimun bikin barisan sendiri, bedakan sama orang-orang muttaqin. Ini mau disamain sama orang musyrikin. Enak benar. Nah, apa kata duat batil mereka? Antum lihat di akun ini, akun Habib Ngibul. Antum kan udah main Instagram nih. Tapi jangan DM akhwat ya, Jack. Ya, antum semua. Taib.
Antum lihat akun Habib Ngibul. Nah, itu lihat doa-doa batil mereka. Berkata kepada mereka, nahnu nanqudukum fil minal bihar. Ini doa-doa Habib mereka itu ini bercerita tentang bagaimana Abdullah Al-Haddad suka mengatakan perkataan yang aneh. Di antaranya apa ini? Kita bawakan dulu di sini. Kita insya Allah enggak ada insya Allahnya di sini ya. Nahnu nunqidzukum. Kita bisa membebaskan kalian minal bihar, dari laut. Ombak segede apapun kita bisa bebaskan. Fa idza asabakum syai'un. Kalau menimpa suatu perkara kepada kalian, kemudaratan, maka ihtafu bi asma'ina. Panggil aja nama kita. Ya, sebut saja nama kita 3 kali. Nanti kita akan nongol. Agak nongol. Keburu mati ketelan ombak. Wa nahnu nunqidzukum. Ya, kita akan menyelamatkan kalian. Seperti itu, ya. Kama yurwa hadza min an masyayikh turuq as-sufiyah. Turuq as-sufiyah. Sebagaimana yang diriwayatkan perkara-perkara demikian, dongeng-dongeng demikian dari para syekh-syekh turuq tarikat sufiyah. Kata Abdullah Al-Haddad, ya, kalau kalian butuh apa-apa silakan datang ke kuburan kita. Kita akan bisa memberikan hajat yang dibutuhkan. Kita ini kelihatannya memang zahirnya mati, tapi kita itu masih hidup, katanya gitu. Wah, pada pergilah ke situ berbondong-bondong. Kaum musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin zaman sekarang dari kalangan para habaib yang ada di Tarim. Ya, musyrikin zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Nah, tadi lewat sini. Waqra'u in syi'tum tabaqati Sya'rani. Silakan kalian baca kalau mau kitab yang berjudul Tabaqat Sya'rani. Fa fiha ma taqtasya'iru minhul julud mimma yusammihi karamatil auliya. Di dalamnya terdapat perkara yang dapat membuat bulu kuduk kita merinding. Ya, bukan bulunya doang mungkin. Nih, kulit kita udah bergetar nih dengarnya. Mimma yusammihi karamatil auliya, dari perkara-perkara yang mereka beri nama dengan karomahnya para wali. Oh, ini karomahnya gini. Ini Habib ini dulu ketika lagi di pinggir laut, lagi ngobrol sama wali ini gitu. Ini si wali ternyata lupa belum sholat asar. Tiba-tiba waktunya udah pengen maghrib, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Terbang ke Mekah, naik daun kelotok. Tahu daun kelotok? Bulat. Daun kelotok ditaikin sama dia, wing, terbang ke Mekah. Wah, ketika di Mekah kan baru jam 2. Kan beda 4 jam gitu kan. Kalau di sini pengen maghrib, misalkan di sini jam 6. 6, 5, 4, 3, 2 ya, baru jam 2 di sana. Baru pengen ngelaksainin sholat asar. Jadinya nggak jadi kelewat maghrib sholat asarnya gitu katanya. Enak bener ya terbang nggak pakai pesawat, nggak pakai visa, nggak pakai ongkos. Boleh itu kalau ada daunnya. Nggak pakai paspor itu. Nggak lewat imigrasi, nggak lewat apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba ke Ka'bah. Percaya sebagian orang itu. La ilaha illallah. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahr. Bahwasanya wali tersebut bisa menjulurkan tangannya ke laut. Wa yahmilul markab kullah. Kemudian ya perahunya itu diambil sama wali tersebut, dicomot, gitu ya kalau gitu. Nah, dicomot ini perahunya, nah gitu. Wa yukhrijuhu ilal bar, kemudian dikeluarkan ke daratan. Wala tatanadda akmamuhu. Kemudian lengannya dia tidak terkena air sedikit. Enggak basah, enggak apa-apa gitu. Jadi misalkan ini perahu ya, ombak gede, tiba-tiba, udah kayak eskavator. Kacau. Ila ghairi dzalik min turqatihim wa khurafatihim.
Ya, dan yang semisalnya ya dari apa namanya dongeng-dongeng mereka, khurafat-khurafat mereka. Fasyirkuhum daimun fi raqa wa syiddah. Syirik mereka senantiasa ada dalam waktu lapang, waktu genting, fahum aghladu minal musyrikin awal. Mereka lebih parah dari orang-orang musyrikin awal. Syekh mengatakan musyrik. Nah, wa aidan kama qala Syekh fi Kashfi Syubhat. Demikian pula sebagaimana dikatakan oleh Syekh dalam Kashfi Syubhat min wajhin akhar. Ini diantara keparahan orang musyrik zaman sekarang dibandingkan zaman dulu dari sisi yang lainnya. Apa keparahannya? Annal awwalina ya'buduna unasan solihina minal malaika wal anbiya wal auliya. Bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dulu mereka beribadah kepada manusia yang soleh, dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi, dari kalangan wali-wali. Amma haula adapun musyrik zaman sekarang faya'buduna unasan min afjarin nas. Mereka malah beribadah kepada manusia yang paling fajir, yang suka buat maksiat. Paling buat maksiat. Ya, orang gila misalkan. Wahum ya'tarifuna mereka mengakui yang mereka ibadahi ini adalah orang yang jelek, orang yang enggak taat kepada Allah. Seperti Wan Sehon misalkan, dikultuskan, dikeramatkan di sonono di kampung anak. Habib Jafar, itu. Faladzina yusammunahum al-aqtab wal aghwas la yusallut. Ya, orang-orang yang mereka beli nama, yang mereka panggil biasanya dengan aqtab, aghwas, la yusallut, mereka enggak salat. Wala yasumun, wala yatanazzahuna 'anil zina. Wala yatanazzahun 'anil zina wal liwat. Mereka tidak mensucikan diri mereka dari zina, dari liwat, Lut, kaum Lut, wal fahisha, dari perkara-perkara keji. Li'annahum biza'mihim laisa 'alaihim takalif. Karena mereka dengan prasangkanya enggak ada kewajiban atas mereka dari kewajiban syariat. Taklif enggak ada. Pembebanan syariat enggak ada. Mereka udah sampai ma'rifat. Itu saking ma'rifatnya Habib Ja'far sampai jebrik rambutnya, ya. Saking menahan adanya aura mungkin dari Allah gitu kan. Jebrik rambutnya. Nah, udah gitu nggak pakai baju gitu. Kenapa sih kata mereka gitu? Kata mereka menjelaskan gini. Karena para wali-wali ini mereka langsung mendapatkan cahaya dari Allah. Dan sehingga mereka harus mengkotorkan diri mereka dengan maksiat. Kenapa? Karena kalau kebanyakan cahaya dari Allah, mereka bisa hancur. Jadi harus dikotorkan sedikit dengan maksiat yang ada. Makanya para wali nggak heran ada yang ngerokok, ya, ada yang berbuat maksiat, ada yang nggak ini. Gila asli. Percaya orang-orang kayak gini. Cahaya apa? Philips. Center. Ini halusinasi dari mereka. Falaisa alaihim haramun wal halal. Enggak ada halal haram bagi mereka, atas mereka. Nama hadzalil awam faqat, ini membuat orang awam doang. Iya, ini kenyataan yang ada. Wahum ya'tarifuna mereka mengakui anna sadatahum bahwasanya Tuhan mereka la yusalluna wa la yusumun, enggak salat enggak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahisha, mereka tidak wara', tidak menjaga diri mereka dari perbuatan keji. Wa ma'a hadza ya'budunahum, tapi bersama ini orang-orang musyrik zaman sekarang beribadah kepada mereka. Alhamdulillah. Sebagian mereka mengatakan itu jangan dibilang orang gila, itu jangan dicaci maki, mungkin dia adalah wali Allah. Ya, akalnya udah dihilangkan sama Allah, saking ma'rifatnya dengan Allah, jadi fokusnya hanya kepada Allah. Dunia dia nggak ada artinya bagi dia. Makanya dia nggak mau dikasih dunia. Iya, orang gila, dia nggak mau. Kalau masih waras, masa jadi wali harus gila dulu? Nggak mau. Alhamdulillah. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bahkan mereka beribadah kepada manusia dari manusia yang paling fajir. Kal Hallaj wa Ibn Arabi wa Rifai wal Badawi wa ghairihim. Wa qad saqa Syekh dalil ala anna musyrikin al mutaakhirin a'dhamu aghlad syirkan min awwalin. Dan Syekh telah membawakan dalil
yang menunjukkan bahwasanya orang musyrikin mutaakhirin, nah, mereka adalah orang-orang yang paling parah, paling bahaya kesyirikannya dari orang-orang musyrikin awalin. Li'anal awalina yukhlisuna fi syiddah wa yusyrikuna fi rakha. Karena orang-orang musyrikin zaman dulu mengikhlaskan dalam waktu genting, syirik dalam waktu lapang. Fastadalla biqouli ta'ala, mereka berdalil dengan firman ta'ala. Salah terjemah. Syekh Muhammad Abdul Wahab berdalil dengan firman ta'ala, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka naik ke naik perahu di lautan, mereka tertimpa kegentingan, da'allah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Falamma najjahum ilal bar idahum musyrikun, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka syirik lagi. Naam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.